masalah perselingkuhan atau apa, ya udah jadi nonton aja lah, nonton. Karena buat gua ribut-ribut kayaknya udah kelar deh ya. Tapi komentari boleh, tapi seperlunya aja. Jangan seolah-olah kita ini mengenal orang tersebut. Buat orang-orang yang sudah berumah tangga, ya daripada ibu-ibu, bapak-bapak cuman main Instagram aja, main TikTok aja, mendingan cari bagaimana berpikir nih secara keras, ya kan? Bagaimana hidup ini biar bisa berlangsung secara sejahtera, ya. Kalau yang udah punya anak, coba dipikirin, jangan sampai anak kita juga ikut merasakan kesusahan yang diberikan dari orang tua, gitu kan? Jangan sampai itu. Misal contoh, kalau ada gosip misalkan di sosial media, di TV atau segala macam, nonton aja udah. Sekarang kita nonton aja deh, gak usah ikut-ikutan komen, gak usah ikut-ikutan tanggapi. Karena apa? Masalah itu kan kita tidak tahu, ya kan? Duduk perkaranya kita tidak tahu, kita cuma nonton aja. Abis itu kita berspekulasi, oh berarti dia begini ya, oh berarti dia begitu ya, gitu kan. Kecuali lo komen, lo yang hidup 24 jam sama orang tersebut, itu gak ada masalah. Tapi kalau lu cuma bisa menyaksikan orang itu di TV, atau lu cuma bisa menyaksikan orang itu di sosial media, kalau kalian nanggapin berarti kalian yang gila gitu. Nah, gue termasuk salah satu orang yang gila mungkin dulunya. Bener gak Diki? Betul. Ya kan? Iya, siapa aja dilawan. Iya, tapi kan orang itu kan selalu belajar dari kesalahan gitu kan. Nah, sekarang giliran kalian netizen, kalian mau nggak belajar dari kesalahan gitu. Tanggapi, komentari boleh, tapi seperlunya aja. Jangan seolah-olah kita ini mengenal orang tersebut. Kita tahu bagaimana masa kecilnya, bagaimana kehidupannya, 24 jam kita sama dia nggak pernah lepas. Itu nggak apa-apa. Itu terserah deh kalian mau bilang gua apa kek nggak ada masalah, ya kan? Selama itu membuat kalian happy, selama itu membuat kalian senang, selama itu bisa membuat kalian dapat duit dari gua dengan cara yang berbeda-beda, nggak ada masalah. Namanya gue Nikita Mirzani, untuk menutup semua mulut orang itu kan tidak mampu, bener gak Diki? Itu jadi terserah aja. Iya. Itu Diki ya, itu Diki. Ayo, halo teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Iya, makanya daripada dihabiskan waktunya untuk berpikir negatif tentang prasangka buruk, juri-juri, itu yang kalian mulai berpikir di sore hari bagaimana cara menanam pohon sapi oren. Parfumnya kapan launching? Semuanya akan launching 2 bulan lagi. Doain kalau kalian mau lihat gua ya sukses, doain gitu. Iya. Iya, jodoh juga doain. Ya. Semoga gue juga belajar dari kesalahan, karena semua orang tuh nggak luput dari kesalahan. Namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kalau jodohnya sampai Allah udah kasih, jangan tolak. Ya. Aduh, gitu. Jadi ya udah, kita sama-sama belajar dari kesalahan gitu. Nggak keren Nyai karena nggak ribut lagi. Iya nggak apa-apa. Karena buat gua udah 37 tahun, say. Mau ngapain lagi? Kerjaan gue punya, anak gue punya, rumah gue punya, semua gue punya. Udah gue punya semua gitu. Yang kalian mungkin nggak punya, gue udah punya semua. Gua ketika gue lagi misalkan lagi down, gue mau pergi, gue tinggal pergi. Jadi gue udah punya semua, gue mau ngapain lagi? Ribut-ribut gue udah 2 tahun ke belakang itu gue ribut terus, isi Instagramnya udah, mau ngapain lagi? Sekarang gue tinggal mencari ketenangan dalam hidup gitu. Tobat, enggak tobat, emang gue bikin kesalahan apa? Enggak tobat gue enggak tobat. Tapi orang belajar dari kehidupan sebelumnya. Tobat itu kalau gue melakukan kejahatan yang parah, gue ngebunuh orang, atau gue nipu orang, apa,
gue bikin video bokep yang kalian tonton misalkan, nah mungkin gue akan bertobat gitu, tapi gue kan nggak buat kesalahan yang parah, jadi ngapain bilang tobat, nggak ada tobat, nggak ada tobat. Gua sebadung-badungnya gua yang kata kalian bilang, oh nih kita begini, nih kita begitu. Coba cari, ada nggak video bokep gua atau nggak foto telanjang gua, kecuali foto yang diedit sama musuh-musuh gua. Gue cuma mau menjadi, gue juga bukan ibu yang sempurna, tapi gue sekarang pengen menata hidup gitu kan, karena gue nggak mau nanti ketika kita kan nggak pernah tahu ya nyawa kita, usia kita sampai kapan di bumi ini. Gue nggak mau nanti ketika gue nggak ada, anak-anakku susah gitu ke depannya. Makanya sekarang gue giat bekerja, bikin sesuatu yang bisa gue jadikan duit. Mudah-mudahan bisa dicontoh yang baik-baiknya dari gue kalau ada. Kalau nggak ada ya minta maaf. Gue akan tetap jadi diri gue sendiri, tapi gue tidak akan mau lagi yang namanya menanggapi lah, atau kalau misalkan ada orang yang nyindir langsung gue balas sindiran. Gue nggak mau. Gue lebih baik sekarang diam aja. Gimana komennya tentang perselingkuhan? Perselingkuhan itu udah ada dari zaman Kibenen, jadi nggak ada tanggapan ya. Dan kalian jangan terlalu into banget ke masalah rumah tangga, karena kan sebetulnya rumah tangga itu yang menjalani kan kedua belah pihak. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau ada masalah perselingkuhan atau apa, ya udah jadi nonton aja lah, nonton. Jangan seolah-olah kalian lebih tahu, kalian lebih paham gitu. Sulit bro kalau ngomongin soal perselingkuhan itu. Kok pernah kan Niki diselingkuhin, gak pernah nanya alasannya kenapa? Gak usah, ngapain kita tanya? Kalau kita tanya ntar makin melebar. Ini lubang hidungnya sama nggak? Tuh, lihat sendiri sama nggak? Kalau yang mau sholat, yang mau nonton live gue nonton. Kalian tuh jangan jadi ustadz sama ustazah dadakan. Neraka dan surga kita tuh masing-masing. Habis operasi hidung di mana? Nggak ada gue operasi hidung. Kalian kan lihat gue live tiap hari. Ini lagi di studio. Kan Iki nggak niat bikin makeup karena gue nggak suka pakai makeup. Kalau gue tuh bikin bisnis tuh bisnis yang gue sukai, yang gue pakai. Tanggapan tentang banyak ngomong, biarin aja lah. Mau ngomongin apa juga biarin aja. Kalau ada orang yang nyindir sekarang, atau ada orang yang, kalau gue sekarang kalau ada orang yang nyindir tentang gue atau tentang keluarga gue, biar aja, diamin aja. Karena nanti kalau gue lawan, takutnya mereka nggak siap sama apa yang gue akan sampaikan. Soalnya kan yang gue sampaikan keseringannya fakta. Jadi gue udah males gue. Kayaknya
untuk ribut-ribut kayaknya udah enggak deh. Gue males. Udah males. Jadi mau siapapun ngomongin gue apa kek, gue sih cuma bisa bilang punya kaca nggak di rumah, itu aja. Karena buat gue ribut-ribut kayaknya udah kelar deh ya, udah kelar itu masanya untuk ribut-ribut di sosial media atau untuk menanggapi kasus-kasus yang sedang viral. Kayaknya masanya udah habis gitu buat gue ya, gue nggak tahu kalau buat orang lain, tapi buat gue masanya tuh udah habis untuk gue gitu. Kayaknya kalau gue masih berkutik di situ atau gue masih kayak begitu, berarti gue ini nggak mau maju. Berarti gue orang yang tidak mau maju. Nah, gue nggak mau, gue maunya maju. Gitu. Kalau orang nggak mau maju itu biarkan orang lain, tapi kalau gue maunya maju. Gue mau maju ke depan, gue nggak mau stuck di situ atau gue mundur ke belakang, gue nggak mau. Jadi gue walaupun gue disindir siapa kek, diomongin yang gimana kek, terserah aja sekarang. Tapi kalau ini kita yang dulu mungkin udah gue sikat kali, gue nggak mikir mau dia temannya siapa kek, mau dia siapa kek, gue kan nggak ada takutnya orangnya. Tapi untuk from now udah selesai gitu, udah selesai. Cuman kalau masih ada yang ngomongin gue atau nyindir atau gimana, gue sih cuman berpesan aja, kalian punya kaca nggak di rumah? Coba berkaca dulu deh. Kalau kalian masih punya aib yang belum terbongkar, mendingan gak usah ngomong. Gitu. Gue mau cari duit aja, gue mau cari duit. Gue mau membengkakkan rekening gue. Gitu. Makanya kan bos, gak pernah liat ya Instagram gue. Baik-baik aja kan sekarang. Nguap mulu, ngantuk ya, iya ngantuk karena gue bangun 4:30 pagi kan, 4:30 pagi ngurusin anak sekolah, terus kerja,